Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di pembelajaran 3, subtema 2 di tema 2. Kita lanjutkan ya anak-anak. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita itu bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab siapa anak-anak? Ya, kita semua. Saya akan menyajikan sebuah teks, mari kita baca, kita cermati baik-baik begitu. Karena tujuan belajar hari ini yaitu setelah anak-anak membaca nanti bisa menggali informasi. Dan yang kedua, nanti setelah melakukan kegiatan wawancara, anak-anak bisa mengidentifikasi berbagai macam jenis usaha yang ada di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, di rumahnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Teks yang akan saya tampilkan di sini yaitu judulnya Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita itu semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar, anak-anak. Nah, oleh sebab itu, pemerintah bersama rakyat itu berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam di Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya itu dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita juga dapat menanam pohon di lingkungan sekitar rumah kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak, untuk menguji kemampuan kita tentang cara menggali informasi, saya sajikan beberapa bagan yang saya tampilkan ini. Mari kita jawab bersama-sama anak-anak. Di situ sudah tertera, ada pertanyaan kapan. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya, kapan itu untuk menjawab apa kira-kira? Iya, waktu anak-anak. Jawabannya adalah 28 November. Kemudian yang kedua ada kata pertanyaan apa yang dilakukan, ya, apa. Nah, berarti itu menanyakan sebuah benda, betul. Jawabannya berarti apa? Iya, menanam pohon. Lanjut lagi. Pertanyaan di mana kegiatan dilakukan? Di mana? Berarti itu menanyakan apa anak-anak? Iya, lokasi atau tempat. Jawabannya apa? Kalimantan Selatan. Lanjut lagi. Kata tanya siapa yang melakukan? Nah, yang digarisbawahi siapa. Berarti kata tanya siapa itu menanyakan orang atau pelaku. Terus siapa yang ada di bacaan teks tadi? Iya, yaitu presiden. Apakah presiden saja? Tidak, ternyata juga masyarakat dan pemerintahan setempat. Nah, lanjut lagi. Pohon apa yang ditanam? Nah, ini masih ada apa, berarti menunjukkan mencari informasi benda. Apa yang ditanam? Iya, bermacam-macam pohon. Dan pohon yang buahnya
juga bisa dapat dimakan, itu juga ditanam. Yang terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Mengapa? Nah, kata tanya mengapa ini ditujukan untuk mencari sebuah alasan. Mengapa ya? Nana, mengapa untuk menanam pohon? Yaitu untuk mengembalikan Indonesia menjadi paru-paru dunia. Nah, anak-anak, setelah membaca Hari Menanam Pohon tadi, menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Ya, apa sebenarnya pengertian tanggung jawab itu, anak-anak? Adakah yang tahu? Iya, tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, dalam kurung lingkungan itu bisa banyak ya, alam, sosial ataupun budaya, maupun negara, maupun kepada siapa? Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah pengertian tanggung jawab. Ya, kita langsung bahas satu persatu, anak-anak. Bagaimana tanggung jawab terhadap diri sendiri? Nah, contohnya begini, anak-anak. Misalkan Evi itu mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan besok hari. Akan tetapi Evi justru menghabiskan waktunya untuk bermain atau nonton televisi. Lah, Mbak Evi tidak mengerjakan tugasnya itu. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab. Seharusnya Mbak Evi itu harus mengerjakan sesuai perintah dari Bu Guru. Sekarang yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya apa tanggung jawab terhadap keluarga? Misalnya adalah seorang ayah itu bekerja ya untuk menafkahi anggota keluarga demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Itu adalah tanggung jawab kepada keluarga. Kemudian kalau contoh seusia anak-anak, contohnya jika kamu sebagai seorang anak itu bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, itu berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian satu lagi ya, yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya apa tanggung jawab terhadap masyarakat? Misalkan Pak Budi, katakanlah warga masyarakat desa makmur itu pada hari Minggu besok akan berencana pada rencana Pak Budi itu besok akan melakukan rencana berlibur, tapi ternyata desanya itu sudah melakukan kesepakatan untuk kerja bakti. Dan ternyata Pak Budi sadar, wah ternyata ini harus di-cancel dulu atau ditunda dulu acara pikniknya. Dia memilih untuk mengikuti kerja bakti dan kemudian untuk menunda piknik atau liburannya. Nah, itu anak-anak contoh untuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Anak-anak kita adalah warga negara yang tinggal dan menetap di sebuah negara yang disebut negara Indonesia. Maka dari itu kita juga terikat oleh aturan-aturan dan juga hukum yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah anak-anak, oleh karena itu segala perbuatan kita, tindakan kita harus sesuai dengan aturan dan juga norma yang ada di negara kita. Contohnya di sini Bu Irma mencontohkan ada anggota tim olahraga bulu tangkis tim nasional Indonesia itu berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa. Mereka berusaha untuk memenangkan pertandingan supaya apa? Supaya mereka mendapatkan juara. Nah, inilah bentuk tanggung jawab warga Indonesia terhadap negaranya. Yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Anak-anak, siapa yang menciptakan kita? Ya, kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Karena apa? Kita punya akal dan juga pikiran. Oleh karena itu, Tuhan juga mengajarkan atau menurunkan beberapa ajaran yang ada beberapa perintah dan juga larangan-larangannya. Nah, contoh tanggung jawab kita apa? Kita harus sebagai manusia harus beribadah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Tuhan, dan juga menjauhi larangannya. Nah, itu tadi anak-anak beberapa contoh tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, anak-anak, di bacaan di depan tadi Pakmu sudah membacakan sebuah bacaan berjudul Hari Menanam Pohon. Nah, banyak orang-orang yang menebang pohon di hutan itu sembarangan. Mereka melakukan penebangan di hutan tetapi tidak memilih-milih dan lain sebagainya. Nah, padahal keperluannya adalah untuk dijual kembali. Keuntungannya juga untuk pribadi. Padahal seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan itu akan digunakan untuk industri atau salah satu usaha ekonomi yang ada di negara kita. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat itu ada apa saja. Sebelumnya, perlu anak-anak ketahui, kondisi geografis di Indonesia itu sangat beragam. Di negara kita ada wilayah daratan dan juga perairan. Nah, kondisi geografis inilah yang menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat itu beragam. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau kondisi geografis suatu wilayah. Coba anak-anak amati, di sekelilingmu kita tinggal di daerah pegunungan. Kira-kira paling banyak tetangga kalian bekerja sebagai apa? Ya, ada yang petani sayur dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, jika dicermati, kegiatan ekonomi itu juga memanfaatkan sumber daya alam. Nah, anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang usaha. Di antaranya, yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Jadi agraris itu meliputi kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Nah, apa saja hasil pertanian? Hasil pertanian adalah diantaranya ada hasil pertanian dan perkebunan ya. Diantaranya ada padi, jagung, ubi, kedelai, sayuran dan juga buah-buahan. Nah, sekarang perkebunan. Kalau perkebunan itu adalah kegiatan penanaman dengan tanaman keras atau biasanya umurnya lebih dari 6 bulan. Contohnya misalnya adalah kelapa sawit, kopi, teh, karet, dan lain-lain. Nah, hasil perkebunan di Indonesia itu menjadi komoditas unggulan ekspor yang dapat membuat Indonesia atau negara kita itu semakin maju. Nah, yang selanjutnya usaha ekonomi yang kedua adalah peternakan. Peternakan itu adalah usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan itu apa saja? Bisa juga diambil dagingnya, telur, susu, kulit, dan bahkan bulu itu juga bisa menjadi hasil peternakan. Nah, anak-anak, jenis peternakan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan kecil. Misalnya
kelinci, kambing, domba itu adalah hasil peternakan hewan kecil. Selanjutnya yang kedua, peternakan hewan besar. Kalau orang tuanya yang beternak sapi itu kategorinya adalah peternakan hewan besar. Jadi misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Terus selanjutnya adalah peternakan unggas. Nah, hewan kecil dan unggas itu berbeda loh ya. Kalau peternakan unggas itu misalnya ada ayam, itik, burung, dan lain-lain. Nah anak-anak, kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Peternakan skala kecil biasanya dilakukan oleh penduduk, sedangkan skala besar itu dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha. Baik, selanjutnya anak-anak yang ketiga adalah usaha ekonomi di bidang perikanan. Nah anak-anak, secara umum usaha perikanan dibagi menjadi perikanan darat dan juga perikanan laut. Yang pertama, perikanan darat. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat itu terdiri atas air tawar dan juga air payau. Perikanan air tawar itu biasanya dilakukan di sungai, danau, rawa, atau juga bisa di bendungan. Selain di bendungan bisa di empang sawah atau juga di kolam. Nah, di perikanan air tawar itu biasanya jenis ikan yang dibudidayakan itu adalah lele, mujair, gurami, dan juga ikan mas. Nah, sedangkan di perikanan air payau itu dilakukan di tambak, biasanya dilakukan di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan apa? Biasanya adalah ikan bandeng. Oke anak-anak, kalau tadi adalah perikanan air tawar, sekarang adalah perikanan air laut. Perikanan air laut itu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh para nelayan tradisional. Jadi anak-anak, saat musim ikan itu para nelayan bisa memperoleh hasil tangkapan seperti udang, kerang, juga bisa membuat garam. Selain itu, selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan juga biasanya dikirim atau diekspor. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada barang tambang mineral logam. Contohnya ada emas, perak, tembaga, timah, bauksit. Yang kedua, ada barang tambang non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, ada barang tambang sumber energi. Nah, contohnya ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatannya barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contohnya perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia yaitu ada PT Pertamina, ada PT Aneka Tambang, ada PT Freeport, dan ada PT Chevron Pacific Indonesia. Yang kelima, usaha kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya sebagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Nah, hasil dari hutan di Indonesia antara lain ada
kayu jati, meranti, kayu ulin, kayu damar, dan rotan. Yang keenam adalah usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga belinya. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara saja, akan tetapi kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang ketujuh ada usaha perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Biasanya kalau perindustrian itu identik dengan pabrik, ya. Usaha industri dapat dikelompokkan, ada industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Nah, contohnya industri di Indonesia ada industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, ada garmen, serta alat elektronik. Nah, untuk usaha jenis usaha dalam bidang jasa berikutnya, di sini ada jenis usaha pariwisata, karena kebanyakan jenis usaha dalam bidang jasa itu terletak pada pariwisata. Nah, di sini bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain ada perbankan, keuangan, ada asuransi, ada kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang sangat indah atau elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah ada danau, ada pantai, ada bukit, ada pegunungan, ada gunung, ada suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah ada kesenian daerah, upacara adat, ada keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Nah, berikut usaha di bidang jasa pariwisata. Yang pertama, pengelolaan jasa penginapan. Misalnya ada penginapan hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, ada usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, ada penyedia jasa pemandu wisata atau disebut dengan tour guide. Yang keempat, ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Nah, berikut tadi berbagai jenis-jenis usaha ekonomi dalam masyarakat. Nah, tugas anak-anak membuat wawancara tentang usaha perekonomian di sekitar daerah anak-anak masing-masing. Untuk langkahnya ada pada halaman 30 buku paket tema 2 yang dipinjemi dari sekolahan. Di situ ada langkah-langkah dalam menyusun wawancara. Nah, itu tugas anak-anak, nanti silahkan dicatat di buku tulis, hasilnya difoto, bisa dikirim ke Bapak Ibu guru masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.